Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustaz sekalian? Insyaallah semuanya sehat dan insyaallah semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ustaz sekalian, hari ini kita akan belajar IPS. Silakan anak-anak ustaz sekalian buka buku SPS-nya halaman 12 sampai halaman 14. Nah, di video sebelumnya Ustadz telah menjelaskan tentang kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Nah, untuk video kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang kenampakan alam perairan dan pemanfaatannya. Nah, apa itu kenampakan alam perairan? Kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi oleh air. Jadi, kenampakan alam perairan ini merupakan kenampakan permukaan bumi yang digenangi oleh air. Nah, ada beberapa kenampakan alam perairan ini yang berada di daratan dan ada pula yang tidak. Nah, yang pertama yaitu danau. Nah, danau ini merupakan cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi oleh air. Jadi danau ini merupakan cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi oleh air. Nah, danau ini terbentuk dari proses alamiah seperti gempa bumi dan gunung meletus. Nah, jadi danau ini yang terbentuk karena gempa bumi ini disebut danau tektonik. Jadi danau tektonik ini merupakan danau yang terbentuk dari akibat terjadinya gempa bumi. Nah, sedangkan danau yang terbentuk karena gunung berapi ini disebut danau vulkanik. Jadi danau vulkanik ini terbentuk karena letusan gunung berapi. Nah, danau ini banyak sekali manfaatnya bagi manusia. Yang pertama yaitu digunakan sebagai lahan untuk budidaya ikan. Selanjutnya yaitu untuk sarana olahraga seperti olahraga dayung. Nah, yang selanjutnya yaitu tempat rekreasi atau objek wisata. Dan yang sering kita lihat yaitu danau ini biasanya digunakan untuk tempat pengairan sawah. Nah, itulah kegunaan atau manfaat dari danau. Nah, yang kedua yaitu rawa. Nah, rawa ini merupakan daratan yang selalu digenangi oleh air. Jadi, rawa ini merupakan daratan yang selalu digenangi oleh air. Nah, biasanya rawa ini tidak sedalam danau atau sungai. Jadi, kedalaman rawa ini tidak sedalam danau ataupun sungai. Biasanya rawa ini berada di dekat sungai atau pantai. Jadi rawa ini biasanya terdapat di dekat sungai atau pantai. Nah, biasanya rawa ini di sekitar rawa ini biasanya banyak ditumbuhi oleh tanaman bakau. Nah, jadi rawa ini juga memiliki beberapa manfaat seperti tempat mencari ikan, tempat tumbuhnya tanaman bakau yang berfungsi untuk mencegah abrasi di pesisir pantai. Jadi itulah beberapa manfaat dari rawa ini. Nah, selanjutnya yaitu sungai. Nah, sungai ini merupakan aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Jadi sungai ini merupakan aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Nah, sungai ini mengalir dari hulu pergunungan, berada di pergunungan, biasanya ke hilir yaitu di muara. Nah, apa itu muara? Muara itu merupakan tempat masuknya aliran sungai ke laut. Jadi muara itu merupakan tempat masuknya aliran sungai ke laut. Nah, sungai juga dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam keperluan. Contohnya seperti irigasi atau pengairan lahan pertanian. Yang kedua, tempat peternak ikan yang berupa tambak. Yang ketiga yaitu tempat perdagangan atau sering kita tahu pasar terapung. Nah, yang keempat adalah tempat olahraga air. Yang kelima yaitu tempat transportasi air.
Nah, yang keenam yang sering juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi itulah contoh-contoh dari pemanfaatan sungai. Nah, selanjutnya yaitu laut. Nah, laut ini merupakan kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang berupa pulau atau benua dari benua yang satunya ke benua yang lainnya. Nah, jadi laut ini merupakan kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang berupa pulau atau benua dari benua satu ke benua yang lainnya. Nah, laut ini biasanya memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Jadi laut ini memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Sebagian dari permukaan bumi ini merupakan laut. Jadi laut ini bumi ini sebagian besarnya merupakan laut. Nah, air laut ini mengandung garam sehingga terasa asin. Jadi air laut ini terasa asin itu karena mengandung garam. Nah, biasanya wilayah laut Indonesia ini lebih luas dibandingkan dengan luasan daratannya. Jadi lebih luas Indonesia ini lebih luas lautnya daripada daratannya. Nah, laut ini banyak sekali manfaatnya seperti tempat nelayan mencari ikan, tempat sumber makanan laut, tempat olahraga air seperti selancar. Nah, laut ini juga bisa digunakan sebagai sarana perdagangan antar negara dan juga digunakan sebagai sarana transportasi antar pulau. Nah, jadi itu merupakan kegunaan atau manfaat dari laut. Nah, mungkin itu saja anak-anak Ustadz sekalian penjelasan dari Ustadz, yaitu mengenai tentang kenampakan alam perairan dan pemanfaatannya. Semoga penjelasan Ustadz ini bermanfaat bagi anak-anak Ustadz sekalian dalam membantu menjawab tugas portofolio yang telah Ustadz berikan. Mungkin itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Ustadz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.